gitu program-program di IKF. Barangkali nanti teman-teman juga tertarik untuk join untuk menambah lingkaran-lingkaran kebaikan seperti itu gitu ya. Mungkin Kak Ulfa, apakah sudah siap Kak Ulfa? Secara singkat aja mungkin ya Kak. Halo, Oke. Assalamualaikum, Syifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak Ini Ulfa, silahkan. suaraku jelas ya, Ya, jelas, jelas Kak. Silahkan Kak. walaupun ada agak berisik. Izin Oh, enggak kok Kak, insya Allah. Teh Alhamdulillah. Konit dan teman-teman lagi di mobil dan sekarang lagi safar nih di Bandung. Ya mungkin ini banyak juga yang dari Bandung ya. Mohon izin Teh Konit dan teman-teman sekalian, izin memperkenalkan tentang program-program IKF. Boleh mungkin Kak Famila dibantu share screen. Kak Famila, oke. Udah Kak, terima kasih Kak. Silahkan Kak Ulfa. Ya, Bismillah, izin memperkenalkan tentang profil ini gitu ya. Dan kami saat ini alhamdulillah memiliki beberapa yang sedang berlangsung dan juga ada dua program lainnya yang insya Allah akan diusahakan untuk kembali launching. Nah, beberapa program diantaranya adalah boleh di next Kak Famila. Berikut visi misi dari kami ya, dan ini beberapa program yang tadi uh, sedang running gitu ya, ada program sahabat Tuhan. Lalu berikutnya ada program Quran Force, lalu ada program TPA Sahabat Tuhan, dan beberapa program lain yaitu uh, Tahfiz Smart, dan dua program lain yang memang akan kami lakukan di launching yaitu TAUD Saku IKF dan juga Quranic Leaders Academy. Nah ini untuk Tahfiz Smart, jadi salah satu program yang memang sedang running dan saat ini sebetulnya kami juga sedang membuka pendaftaran ya untuk Tahfiz Smart, tapi program yang ditujukan bagi mahasiswa Ipan atau putra gitu ya, yang terhimpun di program 90 HB. Mungkin untuk info terupdate-nya bisa diakses di Instagram @Indonesia Quran. Nah, ini kebetulan belum lagi update dan programnya ini sudah ditutup ya untuk Ikhwan dan Akhwat, program berasrama. Nah, berikutnya sebetulnya kami menawarkan kepada teman-teman yang juga ingin terlibat dalam kolaborasi kebaikan atau peluang kebaikan. GF saat ini sedang membuka peluang sedekah donasi maaf untuk pembangunan gedung kantor dan renovasi saung tempat belajar para santri maupun para santri yang berada di bawah program di bawah Indonesia Indonesia. Nah berikut uh, detailnya. Jadi silakan jika berkenan dan bersedia untuk terlibat peluang kebaikan ini. Dan ini ya yang ingin mendapatkan informasi lengkap bisa terhubung bersama kami melalui beberapa kanal media sosial yang sedia. Kami ada di Instagram, di YouTube, lalu ada website dan bisa juga menghubungi admin WhatsApp yang mungkin teman-teman juga sudah punya ya kontaknya. Nah, mungkin sekian kasih Pak. Nanti untuk detail pengumumannya akan admin share di grup peserta gitu ya. Dan mohon izin juga untuk sesi kajian Quran Talk pada sore hari ini di record ya teman-teman, dan saat ini tidak tersedia live streaming. Nanti akan kami upload setelah kajian selesai di YouTube. Jadi sangat dibuat ini ya, dibuat private gitu bagi teman-teman yang sudah mendaftar dan sudah bergabung belum akan bisa berinteraksi langsung dengan tektonik satu saudara kita pada sore. Nah mungkin sekian, mohon maaf ada kesalahan-kesalahan. Saya kembalikan ke kasih Pak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Kak Ulfa dan Kak Pamela yang udah bantu share screen ya. Mungkin tadi ada secara singkat gitu ya program-program di IGF. Mungkin terutama nanti teman-teman bisa cari tahu tentang Quran course gitu ya. Itu online teman-teman bisa ada tahsin juga, ada tahfiz juga kayak gitu. Jadi bisa dari mana aja teman-teman bisa ikut gitu. Oke, mungkin kita officially mulai kali ya teman-teman. Udah jam 4 lewat 6 gitu. Izin Teh Konit saya mulai ya Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir hari ini, kajian hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita membaca ta'awudz, basmalah dan sholawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, sebelum kita sesi teh konit, untuk menambah keberkahan, kita akan dengarkan tilawah dulu oleh Ustadz Ahmad Furqon. Silahkan Ustadz Furqon. Suaranya masuk. Ya, sudah masuk Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون صدق الله العظيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Furqan yang sudah tilawah hari ini. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustadz Furqan ini Ustadz di salah satu program kita ya teman-teman di IKF ada Kutab Sahabat Quran. Jadi itu setara SD gitu. Mungkin teman-teman yang punya ponakan atau anaknya gitu ya yang mau disekolahin gitu jadi sekolahnya di IKF kayak gitu. Nanti silahkan dicek-cek Instagramnya. Oke, kita ke sesi kajian. Kita sapa dulu Teh Konit. Teh Konit, apakah sudah siap Teh? Siap, insya Allah. Oke, sebelum kita mulai, saya bacakan dulu ya CV singkat dari Teh Konit gitu. Eh, Jadi pembicara kita hari ini bernama Farah Konita atau biasa disapa Teh Konit ya. Dan beliau ini ibu dari satu orang putri dan pendidikannya dari S1 Jurnalistik Vkom Unpad gitu. Dan beliau ini merupakan aktivis di Kepalestinaan Smart 171 ya, Teh Konit. Solidarity of Muslim for Al-Quds Retaken. Kemudian juga komunitas keislaman Temani atau Tempa Iman dan Ilmu gitu. Dan juga penulis nih dari beberapa buku ini ada Seni Tinggal di Bumi, Nyala Semesta, Hidup Satu Kali Lagi, Bertemu Dewasa. Mungkin teman-teman nanti kalau misalkan tertarik ya, silahkan atau mungkin teman-teman di sini udah tahu gitu ya Teh Konit apa buku-bukunya kayak gitu. Dan mungkin udah tahu gitu ya beliau ini konten kreator di Instagramnya Konit Q triple O N I T. Kemudian juga aktif membuat podcast Cinta Lewat Cerita. Oke, tanpa berpanjang kala, mungkin silahkan Teh Konit em, untuk menyampaikan presentasinya sampai jam 5 ya Teh? 17. Oke. Baik, insya Allah. Hatur nuhun, Teh Syifa. Iya, Teh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua ya. Para dai-daiyah semua orang-orang yang berjuang membersamai dan menyebarkan Al-Quran kepada sebanyak mungkin orang, kepada anak muda, kepada anak-anak, kepada siapapun itu ya. eh, yang Teteh pahami yang namanya dai-daiyah bukan hanya orang yang berbicara di mimbar-mimbar, tapi siapapun yang mendukung dalam dakwah, maka merekalah dai-daiyah. Merekalah karyawan-karyawannya Allah yang nilainya tidak terkira, yang sangat-sangat berharga insya Allah di mata Allah. Dan pertemuan ini jadi begitu berharga karena bertemu dengan para pecinta Al-Quran, para pejuang Al-Quran semuanya. Semoga ketika kita syukuri pertemuan ini, Allah kembali pertemukan lagi dengan majelis-majelis ilmu, dengan para pecinta dan pejuang Al-Quran yang lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang begitu berlimpah, yang tidak bisa kita hitung, yang begitu banyak dan begitu pemurah dan penyayang bagi kita semua. Kemudian salawat serta salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan hari ini kita sama-sama ingin bersungguh-sungguh, bermujahadah untuk membersamai Al-Quran sampai akhir hayat kita adalah salah satu bentuk cara kita agar nantinya dibersamakan kembali dengan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Agar nantinya Allah pertemukan kembali dengan Rasulullah di surga, di Telaga Kautsar, berbincang tentang bagaimana sulitnya, bagaimana serunya kita membersamai Al-Quran sepanjang hayat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini, Masya Allah, temanya sangat-sangat menarik dan mungkin relate buat kita semua tentang healing, ya, healing with Al-Quran. Ini mohon maaf ya kalau ada gangguan-gangguan. Bismillah, semoga bisa lancar semuanya. Eh, Mungkin ketika kita ngomongin tentang healing ini jadi sesuatu hal yang relate sama banyak orang. Karena mungkin kita semua merasa perlu healing.
Mungkin kalau ditanya nih kabarnya satu-satu, gimana kabarnya? Ya mungkin kalau secara formalitas baik teh, alhamdulillah. Tapi kalau ditanya bagaimana kabar hatinya, ya pasti semuanya memiliki kebutuhannya tersendiri terhadap healing itu sendiri. Nah, ternyata Allah itu sudah memberikan cara healing yang paling baik, cara healing yang paling ampuh yaitu dengan Al-Quran. Tapi mungkin karena kadang kita masih belum paham maksudnya kayak gimana sih healing dengan Al-Quran. Ya adanya aku teh kalau baca Al-Quran malah ngantuk ya, malah menjadi beban gitu, nggak ada healing-healingnya sama sekali. Nah, kita insya Allah sama-sama pelajari ini seperti apa sih sebenarnya healing menyembuhkan diri sendiri dengan Al-Quran. Ya, pertama, ketika hari ini kita sering banget mendengar kabar healing ya. Dikit-dikit healing ya. Kalau kita lihat misalnya pembahasan di media sosial atau di media manapun itu, kayaknya banyak banget orang-orang yang ngangkat tentang healing. Betapa butuhnya, misalnya katanya generasi Z atau Gen M yang dikit-dikit itu perlu untuk healing. Itu dan memang benar. Begitulah kehidupan manusia, begitulah kehidupan kita semua. Kita memang akan selalu membutuhkan yang namanya healing. Kenapa ya? Karena kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna. Takdir kita adalah hamba-hamba Allah yang memang tugasnya menjalani takdir-takdir. Yang kita yakini takdir itu baik, tapi kadang kita belum memahami ini adalah takdir yang baik. Kadang kita belum memahami bahwa ini adalah takdir yang akan membuat diri kita bertumbuh. Kadang kita melihatnya ini adalah takdir yang buruk. Ini adalah takdir yang tidak adil. Ini adalah takdir yang membuat kita jatuh, yang membuat kita terpuruk. Apapun itu. Kita hidup dalam dunia yang seperti itu. Ya, yang membuat hati kita akhirnya banyak sakitnya, banyak kecewanya. Mungkin kita bertemu dengan orang yang menyakiti hati kita, ya, membuat kita kecewa, gitu ya. Atau mungkin kita bertemu dengan orang yang memberikan apa ya bekas luka yang mendalam di hati kita sangat mungkin. Gitu. Sehingga akhirnya jiwa-jiwa kita ini membutuhkan penyembuhan. Ya. Kita sering sekali merasa tidak baik-baik saja. Antara peran-peran kita, antara kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, ya, atau antara ekspektasi-ekspektasi kita terhadap hidup kita, atau ekspektasi orang lain terhadap diri kita yang kadang membuat kita akhirnya tertekan, ya, kadang akhirnya membuat kita merasa cemas, ya, atau mungkin tentang masa depan, ya, masa depan yang kita nggak pernah tahu seperti apa, itu juga akhirnya banyak membuat kita overthinking, ya, dan apapun itu, hal-hal yang akhirnya membuat diri kita tidak baik-baik saja. Ya, dan ada hal yang harus kita pahami tentang bagaimana diri kita itu bekerja, ya, tentang penyakit ruh dan jasad. Tubuh kita ini terdiri dari ruh dan jasad. Ya, ini yang harus kita pahami baik-baik sebagai manusia. Insya Allah kalau kita udah paham tentang ini, kita akan bisa memberikan penyembuhan terbaik dan tercepat buat diri. Jadi dalam tubuh kita ini ya terdiri dari antara unsur ruh dan jasad. Yang paling penting mana? Ya, apakah ruh kita atau jasad kita yang paling memegang peran utama, yang akan menentukan segala-galanya dalam kehidupan kita? Ternyata yang paling menentukan adalah ruh. Ya, yang kalau kita ngomongin ruh berarti kita ngomongin jiwa manusia. Ruh sama jiwa manusia ini sesuatu hal yang nggak kelihatan. Ya, bahkan kalau dari dalam surat Al-Kahfi, Allah itu menyebutkan ilmu tentang ruh itu adalah sesuatu hal yang hanya Allah yang tahu. Jadi memang sesuatu hal yang abstrak. Kita nggak pernah bisa benar-benar melihatnya, tapi kita bisa merasakan. Ya, kita nggak bisa ngelihat bentuk jiwa kita tuh gimana sih? Yang Al-Quran mention sebagai kolbun, yang Rasulullah mention sebagai ada segumpal darah di dalam diri manusia. Kalau segumpal darah itu baik, maka baik seluruhnya. Kalau segumpal darah itu buruk,
maka buruk seluruh hidupnya. Yaitu hati manusia yang akan mempengaruhi jiwa, yang akan mempengaruhi ruh kita. Itu intinya kita saat ini. Ya, ketika hari ini kita saling berbicara, ngobrol satu sama lain, kita menulis, menyampaikan sesuatu, itu sebenarnya yang menyampaikan tuh ruh kita. Yang berasal dari jiwa kita. Cuma yang kelihatan ya jasadnya aja. Yang kelihatan cuma ibaratnya topengnya aja. Ibaratnya kalau manusia pergi ke bulan harus pakai baju astronot ya seperti itulah jasad. Tapi di dalamnya yang terpenting itu adalah jiwa kita. Waalaikumsalam. Di luar. Bentar ya. Ada yang masuk. Ketika jiwa kita baik, maka insya Allah diri kita tuh akan baik-baik saja. Walaupun jasadnya sedang sakit. Ada orang yang jasadnya itu lumpuh. Ya, ada seorang pejuang Palestina. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar, namanya Sheikh Ahmad Yasin. Beliau itu lumpuh seluruh tubuhnya. Nggak hanya bisa di kursi roda. Kemudian kalau berbicara itu suaranya sangat-sangat pelan karena tenggorokannya atau pita suaranya juga pernah mengalami siksaan di dalam penjara Israel. Kemudian tangannya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi pernah diceritakan kalau beliau mau membaca Al-Quran, itu harus dibukain sama anaknya. Jadi halaman demi halaman ditungguin, ya, kemudian dibuka gitu, bisa lama, bisa berjam-jam. Suatu hari ini agak intermezzo dikit ya. Anaknya itu ketiduran. Ya, karena terlalu lama Syekh Ahmad Yasin ini membaca Al-Quran, anaknya ketiduran. Ketika pagi hari ya, ketika sudah waktunya tahajud, anaknya ini terbangun ya, ketiduran. Ternyata ayahnya masih membaca Al-Quran, membuka halaman demi halamannya itu dengan lidahnya. Kebayang ya? Itu sebuah contoh, sebuah kondisi. Seseorang yang jasadnya itu sangat-sangat lemah. Udah lumpuh, nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa. Tapi karena jiwanya begitu dekat dengan Allah, jiwanya begitu subur dengan Al-Quran, dia bisa membuat sebuah gerakan yang besar, sebuah gerakan pembebasan Palestina yang sampai sekarang masih terus berlangsung ya. Intifada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, dan terus masih terus langsung perjuangan-perjuangan. Dari mana tuh asalnya? Dari jiwa yang dekat sama Allah, dari jiwa yang sehat, dari jiwa yang kuat. Walaupun jasadnya lumpuh nggak jadi halangan dia. Gitu sama misalnya ada seorang penulis tafsir Fizil Quran Said Qutb. Beliau ini menyelesaikan karyanya yang sangat fenomenal, yang hari ini masih dibaca dan digunakan sama banyak orang itu di dalam penjara. Jasadnya memang terkurung. Jasadnya memang nggak bisa kemana-mana, tapi ketika hatinya dekat dengan sama Allah, dekat dengan Allah, dia bisa menciptakan karya-karya yang sangat sangat luar biasa. Gitu. Jadi yang harus kita obati ketika kita merasa tidak baik-baik saja dengan segala macam kondisi kita, ya, dengan berbagai macam takdir yang sedang kita hadapi, yang pertama kali harus dibenahi adalah jiwanya. Yang pertama kali harus dikuatkan adalah ruhnya. Begitu juga sebaliknya. Ada orang yang jasadnya itu baik-baik aja, sehat, semuanya berfungsi dengan normal. Ya bisa jalan, tangannya berfungsi, matanya berfungsi, tangannya, semuanya badannya bagus, lengkap, sempurna. Tapi karena jiwanya sakit, ya jiwanya jauh dari Al-Quran, jiwanya banyak terkotori oleh maksiat-maksiat, oleh hal-hal yang sia-sia. Akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Ruhnya itu terpenjara dalam jiwanya. Ruhnya itu terpenjara atau terkungkung dengan hawa nafsunya. Yang harusnya dia bisa melakukan hal-hal yang besar, harusnya dia bisa baca buku, harusnya dia bisa belajar, harusnya dia bisa baca Al-Quran. Ya udah akhirnya tangannya cuma bisa scrolling media sosial terus berjam-jam tanpa dia bisa hentikan. Padahal mungkin matanya udah capek, padahal mungkin badannya udah bosen. Tapi karena jiwanya lagi sakit, ya udah dia kayak terkurung, terpenjara dengan
gawainya, dengan media sosialnya, dengan film-filmnya, gitu. Eh, Karenanya yang harus kita pahami adalah tentang penyakit ruh dan jasad ini. Bagaimana kita itu mampu menyembuhkan diri, bagaimana kita mampu sehat, baik jiwa kita maupun jasad kita. Ya, kata Rasulullah dalam hadisnya, Allah itu mencintai muslim yang kuat daripada muslim yang lemah. Baik jiwanya, baik jasadnya harus kuat, harus sehat. Oke. Kemudian ini ya, Al-Quran adalah obat untuk jiwa. Ini sudah Allah tetapkan. Bahkan sejak penciptaan awal manusia itu udah istilahnya bundling antara manusia dan Al-Quran. Kalau kita lihat misalnya di Quran surat ya, ibaratnya manual booknya manusia biar kita bisa bisa mengenal diri kita sendiri, biar kita bisa paham kalau kita lagi rusak, kalau kita lagi tidak baik-baik saja, bagaimana kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Kalau kita lagi ada dalam situasi-situasi yang sulit, yang bikin kita sedih, yang bikin kita takut, kita tahu bagaimana melalui itu. Ya, sampai akhirnya kita bisa masuk ke surga. Dan itulah cara Allah menyayangi kita, biar kita bisa masuk surga dengan Al-Quran. Karena Al-Quran tuh ibaratnya temannya manusia banget. Kita tanpa Al-Quran, wah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya mungkin kita nggak akan bisa survive sampai hari ini kalau nggak ada Al-Quran. Dan salah satu ya nama lain Al-Quran dan salah satu fungsi Al-Quran adalah syifa. Al-Quran adalah obat untuk jiwa. Ini janjinya Allah. Ya, di Quran surat Al-Isra ayat 82 Allah berfirman, dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar, sebagai syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi udahlah sebagai obat, ya, sebagai syifa, sebagai kasih sayang juga. Ya. Kita itu kalau lagi sakit, selain dikasih obat, pengennya diapain? Pengennya disayang, ya diperhatiin, ya dimanja, disediain makanannya, disediain minumannya. Al-Quran itu seperti itu buat jiwa kita. Sudahlah menjadi obat, menjadi kasih sayang dari Allah juga buat kita. Gitu. Bahkan ketika kita nggak ngerti apa yang kita baca, ya, ketika kita baca Al-Quran, mungkin karena kita belum memahami tentang, kita belum paham misalnya tentang bahasa Arab, atau kita belum punya ilmunya nih tentang bahasa Arab Al-Quran. Sering kali ketika kita baca Al-Quran, kita nggak tahu apa yang kita baca. Kita nggak tahu artinya apa kalau nggak baca terjemahannya. Walaupun sekedar itu ya, walaupun kita sekedar menuntaskan rutinitas harian 1 juz sehari, itu pun udah bisa menjadi obat buat hati kita. Ya, habis baca Al-Quran, tiba-tiba tenang aja hatinya. Masalahnya mungkin nggak selesai. Ya, mungkin nggak tiba-tiba tering gitu ada solusinya, nggak. Tapi hati kita tuh tenang. Ya, tapi hati kita yakin, insya Allah ada hikmahnya. Insya Allah ada solusinya. Insya Allah ada jalan keluarnya. Tenang aja. Dan ketika tenang di saat itulah kita bisa lebih rasional dalam memikirkan solusi-solusi atau langkah ke depan. Ya, jadi kita tuh butuh jiwanya ditenangkan. Dan kita nggak bisa terus-menerus bergantung sama orang lain buat menenangkan hati kita. Dan bisa jadi ketika ada 10 orang yang ngasih kita nasihat, kita tetap nggak tenang hatinya. Ya, atau mungkin kita mencarinya pelarian. Ya. Kadang-kadang nih manusia, kalau jiwanya lagi sakit, nyarinya pelarian ke yang hal-hal duniawi dulu. Aduh, lagi galau nih, jiwanya lagi sakit nih. Scrolling medsos dulu deh. Ya. Netflix dulu deh, satu film nih kayaknya seru nih, lagi banyak dibahas. Atau hangout dulu deh sama teman, makan-makan di kafe. Es krim dulu deh, coklat dulu deh, terus aja dunia sih. Ya, kadang-kadang setelah pelarian ke sana mungkin ada senangnya, mungkin ada bahagianya, tapi saat itu doang.
Ya, misalnya yang pelariannya ke film, filmnya durasinya 1 jam. 1 jam itu kita happy, wah seru. Wah kayaknya hidup kita sangat-sangat menantang, sangat-sangat menyenangkan. Tapi ketika filmnya habis, hampa lagi hatinya. Ya bingung lagi nih harus kayak gimana sih, galau. Nggak ada jalan keluarnya, karena memang bukan itu jalan keluarnya. Karena memang bukan itu obatnya. Nah, obatnya apa? Obatnya Al-Quran. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan hati kita. Dan Allah yang tahu obatnya apa. Ya nggak bisa kita, nggak mau obatnya mau kamu bukan Al-Quran, obatnya kamu dengan berzikir, obatnya maunya dengan nonton film, nggak bakal bisa. Ya malah tambah runyam hati kita. Ya, maka ketika jiwa kita sedang sakit, maka yang harus kita cari pertama kali adalah Al-Quran. Kalau kita lagi bingung, yang pertama kali yang harus kita cari adalah Allah. Mendekat kepada Allah, zikir. Mencari ketenangan hati. Ini kalau kita belajar dari Imam Bukhari. Beliau itu ketika membuat karya yang sangat fenomenal ya, buku hadis riwayat, buku Bukhari itu dengan ribuan hadisnya. Setiap hadis itu ketika akan ditulis, dia melakukan sholat istikhar 2 rakaat. Buat apa? Buat minta tolong kepada Allah. Ya Allah, ini benar nggak apa yang aku lakukan? Pelariannya selalu ke Allah dulu. Pelariannya selalu ke Al-Quran dulu. Ya berarti ada 9.000 hadis, 9.000 sholat istighfar. Begitu juga dengan kita, apapun itu. Jiwa kita lagi sakit, kita lagi bingung menentukan pilihan. Apalagi pilihan-pilihan yang akan berdampak pada dunia dan akhirat kita. Pilihan yang akan berdampak kepada eh, masa depan kita. Ya, pilihan yang akan berdampak kepada ibadah-ibadah kita. Wah, itu harus lebih-lebih lagi kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Allah. Ada juga di Quran surat Yunus ayat 57 Allah berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Ya, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Ya Allah itu tahu hati kita itu gampang banget untuk ada penyakitnya. Ya, nggak hanya penyakit ya di dalam, kalau di Quran surat Anas ya Allah itu menjelaskan ada kolbun, ada sudur, ada hati, ada kolbun, ada hati, ada dada. Setan itu bisa ngebisik-bisikin kita itu di dada, bukan di hati. Ibaratnya hati itu rumah, dada itu adalah pekarangannya, halamannya. Nah, setan itu sebenarnya nggak bisa dia langsung masuk ke dalam hati kita, ke jiwa kita. Tapi cuma di halaman-halamannya aja. Gitu. Jadi, penyakit manusia itu selain di hatinya, ada juga dengan bisikan-bisikan setan di halaman hati kita. Karena Allah tahu. Ya, dan Allah juga yang mengizinkan bahwa setan-setan itu akan selalu membisik-bisikan was-was ke dalam hati kita. Maka Allah kasih penyembuhnya. Ya, Allah kasih penawarnya, Allah kasih pelajarannya, Allah kasih petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, gampang banget ya, manusia itu memang salah satu sifat dasarnya itu gampang galau, gampang terperdaya. Misalnya kita mau baca Quran, ada aja bisikan-bisikan, kamu belum ngerjain tugas yang ini loh. Ya, kamu harusnya nonton film ini dulu loh. Ada aja yang akhirnya bikin ngedistract kita sama Al-Quran. Atau misalnya kita bertekad, ya Allah aku pengen ikut program hafalan Al-Quran. Tapi ada aja yang ngebisikin, ya, ada aja was-wasnya. Kamu tahu nggak kalau ikut hafalan Al-Quran, kamu tuh harus ngeluarin biaya sekian. Kamu tuh harus ngeluarin waktu sekian. Kamu kan harus kerja. Kamu kan ada tugas ini, tugas itu, ya, yang akhirnya membuat kita berpikir berulang-ulang untuk bisa dekat dengan Al-Quran. Atau ada was-was tentang masa depan. Ya, gimana nanti ke depannya kamu bakal bisa sukses nggak ya? Kamu bakal bisa membuat orang tua kamu bangga nggak ya? Atau mungkin yang sedang ada penyakit dan seterusnya, selalu ada was-was di dalam hati kita.
Dan ternyata itu semua bisa hilang dengan Al-Quran. Yang tidak hanya menjadi penyembuh, tapi akan menjadi energi buat jiwa kita. Yang nggak hanya akan menyembuhkan kita, bikin kita tenang, bikin kita menjadi tentram, ya, tapi akan membuat kita punya energi untuk melakukan hal-hal yang baik. Untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan juga di Quran surat Ar-Ra'du ayat 28. Juga janji Allah. Barang siapa yang banyak berzikir, kata Allah, mengingat Allah, maka hati menjadi tentram. Ya, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Jadi, jangan sampai kita punya pikiran mengobati jiwa itu selain dari Al-Quran. Selain dari mendekat kepada Allah. Ya, karena memang bukan itu obatnya. Kemudian Al-Quran adalah hidangan dari Allah untuk jiwa. Ini ada dalam hadis Rasulullah ya. Bagaimana Allah itu mengibaratkan ya, Rasulullah itu mengibaratkan Al-Quran adalah hidangan dari Allah untuk jiwa. Maksudnya hidangan tuh kayak gimana sih? Sama seperti jasad kita itu makan. Tubuh kita ini kan perlu makanan ya. Dan kalau kita belajar misalnya tentang ilmu gizi, tubuh kita itu perlu beraneka ragam makanan-makanan yang sehat. Ya nggak bisa, misalnya aku maunya vegan, sayuran-sayuran aja sama buah-buahan, nggak bisa. Tubuhnya nggak akan bisa berfungsi secara normal. Pasti ada sesuatu hal yang tidak seimbang. Kita harus ada karbohidratnya, harus ada proteinnya, harus ada lemaknya, harus ada vitaminnya, harus ada seratnya. Berbagai macam makanan yang mengandung gizi yang akhirnya dibutuhkan buat tubuh kita. Biar kita bisa sehat. Ya, biar organ-organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Al-Quran juga sama. Ya, Al-Quran adalah hidangan dari Allah buat jiwa. Jiwa kita itu juga bisa lapar. Ya, jiwa kita juga bisa kekurangan gizi yang akhirnya dia nggak bisa berfungsi secara normal. Kalau kekurangan gizi jadi gampang sakit, jadi gampang galau, jadi gampang seuzon sama orang, jadi gampang iri, jadi gampang marah-marah, dengki, dan seterusnya penyakit-penyakit hati yang lain. Makanya hati, jiwa kita itu juga perlu hidangan. Hidangannya nggak main-main, hidangannya langsung dari Allah. Chefnya ya, yang meramu gizi-gizi buat jiwa kita, itu bukan lagi manusia, bukan lagi ustadz, bukan lagi ulama, bukan lagi para nabi, langsung dari Allah. Allah yang menghidangkan makanan jiwa kita dengan Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran tuh hidangan yang sangat-sangat lezat buat jiwa kita. Tinggal pertanyaannya, sudah seberapa banyak hidangan dari Allah yang kita makan buat jiwa kita? Kalau dari ragam variasinya ya misalnya. Sayang banget kalau ternyata dari 114 hidangan yang Allah sajikan, yang kita konsumsi itu baru juz 30. Gitu. Atau yang kita konsumsi apalagi waktu sholat ya, waktu-waktu di mana Al-Quran itu begitu berkesan buat hati kita. Itu terikul lagi diulang-ulang. Surat pendek terus. Bukan berarti surat pendek itu nggak bagus ya. Semua surat Al-Quran itu bagus, semuanya keren semuanya. Tapi kadang kalau sesuatu hal itu terus-menerus kita ulang-ulang dan jadinya hanya di mulut saja, akhirnya tidak memberikan hidangan, tidak memberikan makanan yang lezat, yang bergizi buat jiwa kita. Tapi kalau kita punya banyak hafalan Al-Quran, kemudian kita pilih ketika sholat-sholat kita lagi butuh yang mana, itu yang kita baca, wah itu akan sangat berdampak buat jiwa kita. Misalnya kita lagi di titik terendah, kita lagi galau, kita baca surat Ad-Duha. Dan kita sudah memahami tafsir dan makna dari surat Ad-Duha. Wah, itu akan sangat berdampak dan menjadi penyembuh bagi jiwa kita yang mungkin lagi galau. Ya, dalam Quran surat Ad-Duha Allah bilang, Allah sesungguhnya tidak akan meninggalkanmu. Ya, tenang jiwa kita kalau dijanjiin gak bakal ditinggalin sama Allah. Atau misalnya kita lagi membutuhkan energi nih untuk bergerak
gerak-gerak kebaikan. Kemudian kita baca Quran surat Al-Fat, ya, di mana di situ ada banyak sekali inspirasi-inspirasi Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang berjuang, ya, menuju Fathul Mekah. Kemudian kita banyak mendapatkan energi dari sana. Ya, bagaimana Allah janjikan fauzan azima, kemenangan yang agung. Allah janjikan surga buat orang-orang yang beriman. Ya, laqad radiyallahu, Allah janjikan, Allah meridhoi orang-orang yang berjanji di bawah pohon. Wah, itu akan menimbulkan kerinduan-kerinduan di dalam jiwa kita. Kita mungkin akan terinspirasi, oh enak banget ya dulu sahabat Rasulullah langsung mendengar bahwa Allah meridhoi orang-orang yang berjanji setia di bawah pohon. Kita kira-kira udah Allah ridhoi belum ya? Oh kalau gitu aku akan banyak beramal supaya Allah memberikan keridhaan. Itu yang akhirnya menjadi hidangan-hidangan buat jiwa kita. Ya, makin banyak kita memahami Al-Quran. Mungkin kita kadang perlu surat Al-Baqarah, mungkin kadang kita perlu surat Ali Imran, mungkin kadang kita perlu surat-surat yang tentang hari kiamat, tentang hari akhir, tentang kehidupan surga, eh, tentang ayat-ayat tentang kesabaran. Ya banyak. Semuanya kalau kita makin paham, makin banyak yang kita tahu, makin bergizi jiwa kita. Gitu. Makanya tadi ya ada orang-orang yang bisa dibilang nggak ada matinya. Nggak ada matinya dia dalam berinfak, nggak ada matinya dia dalam berdakwah, nggak ada matinya dia dalam menyebarkan kebaikan. Karena jiwanya sehat. Karena konsumsi jiwanya terhadap Al-Quran itu banyak. Itu hidangan dari Allah. Yang sangat-sangat dibutuhkan dalam jiwa kita. Ya, hidangan itu juga bisa berupa banyaknya interaksi kita dengan Allah. Ada yang dalam sehari itu gak cukup cuma dengan tilawah. Dia juga ada hafalannya, ada murojaahnya, ada mengkaji tafsirnya, ada mengajarkan Al-Qur'annya kepada orang lain. Makin-makinlah itu bergizi hatinya. Tapi kalau misalnya dalam sehari, misalnya kita sedang futur, baca Al-Quran sehari, ya udah sehalaman aja deh, ini udah empot-empotan banget, ya udah segitu juga dia. Hidangan yang dia konsumsi hari itu untuk jiwanya. Ya, dan nauzubillah kalau ternyata hati kita sudah tidak merindukan hidangan dari Allah. Sudah merasa tidak butuh Al-Quran, sudah merasa tidak tertarik dengan Al-Quran, tapi lebih tertarik mendengarkan lagu misalnya selama berjam-jam. Lebih tertarik mendengarkan yang lainnya ya, hal-hal yang sia-sia. Gitu, maka semoga ini menjadi motivasi buat kita untuk memahami sebanyak-banyaknya makna atau mampu mentadaburi Al-Quran. Sehingga apa yang kita baca, ya, apalagi ketika sholat-sholat malam, itu benar-benar bisa menjadi hidangan untuk jiwa kita. Ya. Kemudian, ini juga ya, yang akhirnya menjadi healing buat hati kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran akan menguatkan kita menghadapi apapun ujian di dunia. Apapun. Ya ini Teteh visualisasikan dengan ombak yang berdebar ya, berdebar dengan sangat keras. Ombak yang tinggi, ombak yang menerjang. Sama begitu juga dalam kehidupan kita. Kata Allah di Quran surat Al-Ankabut ayat 2, ya, sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan orang mengatakan dia telah beriman kecuali pasti akan Allah uji. Jadi ujian itu bukan karena kita banyak dosa atau kita eh, lagi apa ya, lagi sial atau apa enggak. Karena kita mengaku beriman sama Allah. Karena kita sholat. Karena kita menyampaikan hal-hal yang baik kepada orang. Nggak bisa cuma di lisan doang. Ini misalnya Teteh ya sedang menyampaikan tentang Al-Quran sebagai obat bagi jiwa. Pasti akan ada ujian. Ya, ujian yang akhirnya membuat Teteh harus banyak-banyak memberikan jiwa itu sesuatu hal yang bergizi. Sama kita semuanya kayak gitu. Ketika kita menyampaikan sesuatu, kita mengaku beriman, kita mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, pasti akan ada ujiannya. Ya, dan Al-Quran akan menguatkan kita. Al-Quran akan membuat kita mampu lulus ujian.
Kenapa? Karena di dalam Al-Quran kita akhirnya memahami bagaimana orang-orang terbaik, bagaimana para nabi dan rasul melewati ujian-ujian. Dan itu yang akan kita teladani. Dan itu yang akan kita contoh. Bagaimana di Quran surat Al-Anbiya ya, ayat 87 sampai 88 Allah mengisahkan kisah Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan paus. Ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan paus, Nabi Yunus itu nggak tahu kalau dia bakal diselamatkan oleh Allah. Nabi Yunus nggak tahu kalau bakal dimuntahkan kembali kemudian mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah itu nggak tahu. Nabi Yunus cuma tahu saat itu dia sedang mendapatkan ujian, berada di dalam perut ikan paus, berada dalam kedalaman laut, berada dalam berlapis-lapis kegelapan, kemudian memasrahkan semuanya kepada Allah dan tetap berdoa. Dan tetap beribadah kepada Allah dan tetap berhusnuzon kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Allah Maha Suci dari memberikan takdir yang buruk buat hamba. Allah Maha Suci dari perbuatan menzolimi hambanya. Nggak mungkin Allah tuh memberikan takdir yang akhirnya membuat kita rugi, membuat kita sengsara, nggak mungkin. Itu wujud sayangnya Allah sama kita. Ya, tetap husnuzon, tetap berdoa. Sama ketika dengan Nabi Yusuf. Ketika kita mungkin merasa punya ujian hidup yang berlapis-lapis. Nggak berhenti-berhenti ya, yang emang nggak bakal berhenti sampai kita wafat. Nabi Yunus juga nggak tahu tuh ketika dia masuk ke dalam sumur, mendapatkan percobaan pembunuhan, ada human trafficking, ada pelecehan seksual. Nabi Yusuf nggak tahu kalau ke depannya bakal dijadikan bendahara negara Mesir. Nggak tahu dia kalau nantinya akan ada kehidupan yang baik di mata manusia. Tapi Nabi Yusuf tetap menjalani rangkaian hidupnya yang mungkin menurut kita itu pahit, kepahitan demi kepahitan, dengan tetap berdoa, dengan tetap mendekatkan dirinya kepada Allah, dengan tetap menjadi orang yang solih. Maka begitu juga dengan kita. Ya, bukan berarti ketika ada ujian, ketika ada hal-hal yang bikin kita pahit, loh kok Allah gini sih? Kok Allah nggak adil sih? Kemudian akhirnya kita kecewa sama Allah, kemudian kita menjauhi Al-Quran, kemudian kita menjauhi sholat. Nggak seperti itu. Ya, justru ketika ada dengan ujian, kita semakin dekat dengan Al-Quran. Kita semakin banyak berzikir, semakin banyak beristighfar, semakin banyak sholatnya. Maka itulah kesuksesannya manusia. Kesuksesan kita itu nggak diukur dari seberapa banyak uangnya, seberapa tinggi jabatannya, seberapa banyak followersnya. Bukan itu kesuksesannya manusia. Kesuksesan manusia itu ketika bertakwa dengan apapun ujian yang kita hadapi. Ya, atau bagaimana Nabi Muhammad inspirasi di Quran surat At-Taubah ayat 40, ya, la tahzan innallaha ma'ana. Ketika di situasi genting-genting ya, ini kayaknya bakalan tamat nih sekarang nih. Ya, Abu Bakar tuh demikian takut tuh kalau Rasulullah nantinya akan ketahuan kemudian dibunuh. Tapi kata Nabi Muhammad, tenang, ya jangan takut, jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Dan kita sebagai orang-orang beriman harus yakin bahwa Allah itu bersama kita. Seberat apapun ujiannya, seberapa sakit hati kita, seberapa tertekan jiwa kita, Allah bersama kita. Dan kita yakini kalau sudah dibersamai Allah, maka semua akan baik-baik saja. Walaupun kita nggak tahu solusinya ke depan kayak gimana. Walaupun kita nggak tahu ke depan hikmahnya tuh bakal ada apa. Ya, cahayanya di depan masih nggak kelihatan, masih gelap semuanya. Tapi ketika kita meyakini Allah bersama kita, insya Allah kita akan baik-baik saja. Tentunya dengan mengupayakan ikhtiar semaksimal mungkin. Ikhtiar terbaik. Ya, ini ada sedikit gambaran ya, mungkin sedikit intermezzo. Neuron, Al-Quran, dan healing. Bagaimana Al-Quran mampu menyembuhkan jiwa dan raga manusia. Ini kalau kita lihat dari bagaimana otak kita bekerja. Bagaimana neuron-neuron dalam otak kita bekerja terhadap informasi yang kita dapatkan. Terhadap suatu informasi yang kita yakini. Atau bahkan terhadap informasi yang terus-menerus berulang-ulang di dalam diri kita.
kita akan bisa melihat connecting the dot-nya. Bagaimana Al-Quran itu mampu akhirnya membuat jiwa kita tuh tenang. Gitu. Bahkan kalau dari Al-Quran, Allah kan menyampaikan ya bahwa orang-orang yang beriman itu ketika mendengarkan Al-Quran maka kulit-kulitnya itu akan menjadi tenang. Ya, itu ada rasionalisasinya kalau dalam ilmu neurologi. Jadi manusia itu akan sangat berpengaruh ya. Bagaimana dia hidup, bagaimana dia merespon sesuatu dalam kehidupannya akan sangat terpengaruh dengan informasi yang ada di dalam otaknya terhadap apa yang ia yakini atau yang sering kita sebut dengan mindset. Ya. Sesuatu hal yang salah, sesuatu hal yang keliru, tapi kalau berulang-ulang kita masukkan ke dalam otak kita, itulah yang akan membentuk diri kita. Jadi hati-hati nih, kalau yang sering memasukkan sampah-sampah ke dalam otaknya, memasukkan hal-hal yang sia-sia ke dalam otaknya, maka dia akan merespon sesuatu dengan itu, dengan yang dia konsumsi selama ini. Makanya banyak orang yang gampang galau misalnya. Kenapa? Ya karena mungkin yang dia konsumsi sesuatu hal yang sering bikin galau, yang sering dia dengerin, yang berulang-ulang, sesuatu hal yang bikin hatinya galau. Akhirnya jadilah dia galau beneran. Gitu. Tapi ketika yang kita ulang-ulang, yang kita masukkan ke dalam otak kita dan bahkan kita yakini dalam hati, bahkan dengan keimanan yang sepenuhnya, itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Maka itu jugalah yang akan berdampak kepada seluruh tubuh kita. Misalnya satu ayat aja ya. Innallaha ma'as sabir. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu terus yang kita ulang-ulang. Saat kita baca Al-Quran, atau kita sedang menghafalkan Al-Quran. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'as sabirin. Kemudian terus gitu ya berulang-ulang. Apalagi yang sedang menghafalkan Al-Quran. Itu bisa ratusan kali. Kita masukkan informasi itu ke dalam, bukan informasi ya, kita masukkan ayat-ayat itu. Kalimat-kalimat Allah. Kalamullah. Yang kita masukkan kalamullah. Ketika itu kita imani, maka pasti akan menjadi sesuatu hal yang sangat melekat dan memberikan keberkahan di dalam otak kita. Maka ketika kita sedang menjalani kehidupan yang berat, takdir-takdir yang berat, itu yang akan berdampak di dalam tubuh kita. Innallaha ma'as sabir. Ketika itu yang menjadi mindset kita, kita yakin Allah bersama kita. Kita yakin Allah akan mengirimkan malaikat-malaikat yang akan menjaga kita dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri. Kita yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang beriman. Ya, maka dari neuron-neuron itu akan mengirimkan ke dalam tubuh kita. Jantung kita yang tadinya berdetak sangat kencang, yang tadinya was-was tiba-tiba tenang. Oh iya, Allah bersama kita, jadi tenang hatinya. Yang tadinya tegang gitu ya, kulit-kulitnya tegang, bingung, jadi tenang, jadi tenteram. Mungkin yang tadinya matanya menangis, ya, karena ketakutan, karena kebingungan, tapi ketika ingat Allah bersama kita, jadi tenang lagi. Jadi reda tangisannya. Karena dia yakin Allah yang akan melindungi. Karena dia yakin Allah yang akan menjaga, yang akan menjamin masa depan. Itu baru dari innallaha ma'as sabir. Belum ayat-ayat yang lain. Misalnya tentang ayat kursi. Ayat kursi itu adalah bagaimana Allah menenangkan hati kita, Allah menguatkan jiwa kita dengan cara mengenal Allah. Ya, kalau di dalam Al-Quran ada 99 namanya Allah, kalau di ayat kursi ada beberapa ya. Bagaimana Allah mengenalkan dirinya, dan itu ketika kita pahami, ketika kita mengenal Allah, maka kita akan tenang menghadapi dunia ini. Allah mengenalkan bahwa dia ya zat yang hidup dan mengurusi hamba-hambanya. Bahwa Allah itu tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Gitu. Kemudian Allah itu yang mengetahui seluruhnya. Allah mengetahui yang sebelumnya, sebelum kita lahir, Allah mengetahui setelahnya, bahkan sampai hari akhir. Allah Maha mengetahui dari berbagai sudut. Yang mungkin kita hanya melihat dari sudut yang satu, dari sisi yang satu, tapi Allah penglihatannya, pengetahuannya meliputi seluruhnya. Ya, nggak cuma 360 derajat ya semuanya. Dari segala sisi dan waktu. Maka nggak mungkin Allah itu salah
dalam memberikan takdir. Nggak mungkin. Pasti takdir itu Allah turunkan, itu yang terbaik buat kita. Walaupun kita belum ngerti saat ini kenapa yang terbaik, mungkin kita ngertinya 10 tahun lagi, mungkin kita ngertinya 20 tahun lagi. Tapi kalau kita yakin Allah Maha Tahu, kita tenang ngejalanin hidup. Insya Allah ini yang terbaik. Kita udah berikhtiar, kita jadi orang yang taat, insya Allah kita orang yang menang ketika bertakwa. Itu Allah menjelaskan lagi bahwa kursinya Allah itu adalah seluas langit dan bumi. Kursi samawati wal ardh. Ya tenang lagi kita. Kenapa? Karena kita bersandar sama zat yang kursinya itu seluas langit dan bumi. Ya, bahkan dalam hadis Rasulullah itu digambarkan ya, perumpamaan antara kursinya Allah dengan seluruh luas langit dan bumi itu seperti karat gelang di antara luasnya padang pasir. Karat gelang itu adalah langit dan bumi yang sampai saat ini ilmuwan astronom terbaik sekalipun belum bisa mengetahui seberapa luasnya langit itu. Sedangkan seluruh padang pasir yang luas itu adalah kursinya Allah. Wah, jadi nggak ada apa-apanya langit dan bumi yang sering membuat kita kagum ya kalau kita sedang melihat tentang betapa besarnya alam semesta, universe. Kita yakin, oh kita tuh lagi bersandar sama Allah yang kekuasaannya tuh kayak gitu ya, sekeren itu ya. Tenang kita. Oh kita tuh lagi dibersamai sama Allah yang kursinya itu sehebat itu ya. Belum kalau kita ngomongin arsh dan keagungan Allah yang lain. Gitu. Jadi makin banyak kita memasukkan Al-Quran di dalam otak kita. Kita ulang-ulang terus informasi itu ya. Wahyu itu dan kemudian kita yakini, maka itu akan menjadi healing terbaik buat diri kita. Kemudian, ini ya, kalau kita melihat sirah, maka Al-Quran adalah healingnya Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Kita belajar bagaimana Rasulullah itu, ada nggak ya sakit hatinya? Ada nggak ya capeknya? Ya, pasti ada. Rasulullah dan sahabatnya itu manusia biasa. Yang ada takutnya, yang ada khawatirnya ketika bisnisnya itu diobrak-abrik sama musuhnya. Ada khawatirnya ketika istrinya sama anaknya mendapatkan boykot, blokade, sampai akhirnya pada sakit-sakitan. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah itu pasti ada khawatirnya. Ada takutnya menghadapi siksaan-siksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Ada yang ditindih pakai batu yang besar di padang pasir. Ada yang diseret kakinya, diikat ke kuda yang berlari kencang. Ada yang disetrika, bahkan ada yang menjadi syuhada. Ya, ditusuk dengan selongsong besi dari kemaluan sampai tembus ke kepala. Itu kan menjadi eh, teror buat yang lain ya pasti ya. Bisa. Ya, udah habis ya waktunya. Oke, siap. Insya Allah dipercepat. Ya, dengan berbagai tantangan dan dahsyatnya ya ujian-ujian mereka, Allah itu perintahkan untuk qiyamul lail di Quran surat Al-Muzammil ayat 1-7. Dan waktu itu perintahnya Allah wajibkan. Kenapa? Karena memang itu yang akhirnya bisa menguatkan jiwa-jiwa mereka. Healing mereka dengan Al-Quran yang dibaca di waktu sholat, di waktu sepertiga malam. Maka itu yang harus kita contoh. Ya, jangan ikutin yang lain ya, wah healing. Ke kafe dulu lah, ngopi-ngopi dulu lah. Bukan. Tapi yang justru menguatkan adalah healing yang Allah perintahkan dengan qiyamul lail. Dengan Al-Quran di saat qiyamul lail. Dipercepat ya. Dan apapun keadaannya, tetaplah membaca Al-Quran. Ada di Quran surat Al-Muzammil ayat 20, Allah berfirman, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya. Ini kualitas qiyamul lailnya Rasulullah ya. Minimal itu sepertiga. Jadi minimal itu jam 3 pagi itu udah kesiangan untuk Rasulullah ya. Segolongan dari orang-orang yang, demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu.
maka dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu yang sakit, yang berjalan di muka bumi mencari karunia Allah. Mungkin ada yang kerjanya shift malam, ya mungkin ada yang harus belajar ngejar deadline malam-malam, ada yang berperang di jalan Allah, ada yang sedang berjaga-jaga di perbatasan, ya apakah di Gaza, di tepi barat, malam-malam mereka harus berjaga-jaga berperang. Kemudian, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Jadi kata Allah, kalau lagi sakit, kalau lagi mencari sebagian karunia Allah, kalau lagi berperang di jalan Allah, bukan ya udah nggak usah baca Quran, nggak gitu. Tapi tetap baca Al-Quran dengan bacaan yang mudah bagimu. Jadi no excuse, nggak ada alasan kata Allah kalau di Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Apapun keadaannya, mau lagi sakit tetap baca Quran. Baca yang bisa aja, yang bisa apa? Trikul ya udah baca itu. Baca yang bisa apa? Baca misalnya lagi juz 30 aja ya, nggak apa-apa itu. Gitu. Laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, Allah kasih motivasi buat kita. Ketika kita lagi maksain nih diri kita, ya Allah sebenarnya capek banget ya Allah, ya Allah sebenarnya udah ngantuk banget nih ya Allah, tapi kita maksain buat tetap baca Al-Quran. Tetap bangun sholat malam walaupun mungkin cuma 5 menit, cuma 10 menit. Kata Allah akan ada balasan yang terbaik, akan ada balasan yang besar yang akan membuat kita jadi orang-orang yang beruntung. Gitu. Jadi nggak ada alasan untuk kita meninggalkan Al-Quran. Ini tadi ya di Quran surat An-Duha, jika Rasulullah gelisah. Sekian, ya habis luka, terbitlah bahagia, selamat menikmati Al-Quran. Sekian dari Teteh, mohon maaf atas banyak kurang dan salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Teh Konit. Materinya semuanya daging ya, Masya Allah. Mungkin teman-teman di sini juga ini ya apa namanya yang join di sini mungkin lagi sibuk nih sama dunia gitu ya. Terus aku juga sih jadi rasanya pengen nangis gitu ya dengerin Teh Konit gitu. Jadi apa namanya bukan jasad aja gitu ya yang butuh makan, ruh juga butuh makan dan makanan yang paling lengkap gizinya dari chef yang tiada tandingan mungkin ya dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu yang akan menguatkan kita gitu untuk menghadapi ujian gitu. Oke, udah ada beberapa pertanyaan gitu ya di Q&A box. Mungkin izin saya bacakan ya Teh Konit. Oke, yang pertama nih Teh, apakah Allah tetap membersamai di saat aku jauh darinya gitu? Mungkin ada pertanyaan titipan juga, jadi mungkin sekalian ya. Jadi gimana caranya tetap berjuang untuk percaya sama Allah dan tidak futur di saat takdir-takdir hidup rasanya berat dijalankan gitu Teh. Jadi mungkin apa ya? Pas saat kita jauh gitu ya, sedang futur, bagaimana kita tetap percaya sama Allah gitu Teh. Mungkin dari Teteh ada apa ya tips buat kita gitu biar tetap yakin gitu ya, biar tetap husnuzon sama Allah. Mungkin satu pertanyaan dulu kali ya Teh, dijawab dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Satu hal yang harus kita yakini, Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Tapi yang ada kitalah yang meninggalkan Allah. Jadi ketika kita sedang jauh dari Allah, itu bukan karena Allah meninggalkan kita, tapi kita nih yang sedang meninggalkan Allah. Allah tetap menunggu kita. Bahkan ketika kita ada perasaan pengen kembali deh sama Allah. Atau mungkin sesimpel, mungkin kita nggak bisa baca Quran. Ya, berat gitu ya. Berat baca Quran. Berat buru-buru sholat sunnah setelah sholat aja udah nggak ada. Cuma udah yang wajib-wajib aja deh. Kemudian kita tiba-tiba beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah.
Karena cuma itu yang bisa kita lakukan. Itu pun juga atas rahmat dari Allah yang menggerakkan lidah kita beristighfar, yang menggerakkan hati kita beristighfar aja deh. Gak bisa ngapa-ngapain, istighfar aja deh. Itu pun Allah. Itu yang harus kita pahami tentang bagaimana Allah itu sayang sekali sama kita. Ya. Di dalam hadisnya Rasulullah ada ya, ketika Rasulullah itu mengatakan, coba lihat seorang ibu yang sedang menggendong bayinya, di depannya ada api unggun. Kata Rasulullah, mungkin nggak ibu itu melemparkan bayinya ke api unggun? Kata sahabat-sahabatnya, nggak mungkin. Ya, bayinya kegores dikit aja, seorang ibu tuh nggak bakal tega. Kata Rasulullah, Allah itu lebih sayang lagi dibandingkan ibu itu kepada anaknya. Artinya, Allah itu aslinya nggak mungkin melemparkan kita ke api neraka. Nggak mungkin menjerumuskan kita atau membiarkan kita begitu aja ke api neraka, masuk ke dalam neraka. Nggak mungkin. Karena Allah itu begitu sayangnya sama kita. Terus kok bisa ada orang-orang yang masuk neraka? Karena sudah zolimi, Allah itu tetap memberikan rahmat, tetap memberikan jalan, tetap membuka selebar-lebarnya pintu taubat. Tinggal kita ada keinginan aja. Tinggal kita, ya Allah, aku pengen jadi orang yang lebih baik, ya Allah. Ya Allah, aku pengen terbebas dari rasa futur ini, ya Allah, dari rasa malas ini, ya Allah. Ada keinginan itu aja. Itu udah menjadi pintu Allah memberikan rahmat kepada kita. Dan kalau kita lihat di Quran surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Allah itu udah nge-mention orang yang melampaui batas, tapi di depannya pakai hamba-hambaku loh. Hamba-hambaku itu kan berarti masih orang yang sangat-sangat Allah cintai, masih orang-orang yang spesial. Hamba-hambaku yang melampaui batas. Jadi Allah tahu ada hamba-hambanya yang melampaui batas, yang sedang menzolimi sama diri mereka sendiri, dan mungkin sedang ingin berputus asa sama rahmatnya Allah. Udah deh, nggak usah tobat lagi, kayaknya Allah udah nggak bakal nerima tobat aku, udah berkali-kali soalnya dilakukan lagi kesalahannya. Udah deh, ini mah aku udah di kerak neraka banget lah, kesalahannya udah parah banget. Kata Allah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Jadi tugas kita adalah terus berupaya kembali kepada Allah. Apa yang bikin kita berputus asa? Boleh jadi karena bisikan-bisikan setan. Bisikan iblis. Iblis itu merasa berhasil ketika membuat kita berputus asa dari rahmat Allah. Makanya kenapa orang yang bunuh diri itu mendapatkan azabnya Allah, karena berarti dia ada dalam kondisi berputus asa dari rahmatnya. Dan yang boleh berputus asa itu cuma iblis dan bala tentaranya, karena mereka sudah dijamin masuk neraka. Udah, itu yang boleh berputus asa. Tapi kalau manusia selama belum wafat masih bisa untuk kembali kepada Allah. Dan yakinlah ketika kita senantiasa selalu bertaubat kepada Allah, mau berapa kali pun kita jatuh terus kita bangkit lagi, jatuh lagi bangkit lagi, maka insya Allah lama-kelamaan jatuhnya tidak akan sedalam yang dulu. Insya Allah lama-lama kita akan selalu berproses untuk menjadi lebih baik, walaupun mungkin tangganya kecil-kecil, nggak apa-apa. Yang penting selalu ada kemauan untuk berproses, ada kemauan untuk kembali kepada Allah. Gitu, semoga menjawab. Masya Allah. Merinding pas Teteh bilang jangan berputus asa pada rahmat Allah gitu ya teman-teman. Kadang kita nggak berhusnuzon sama Allah, takutnya apa namanya kita jauh tapi kok mintanya banyak gitu ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Teh Kanya gitu ya. Mungkin relate sama pertanyaan Kak Salma.
Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Teh Konit. Izin tanya bagaimana cara mengalihkan kebiasaan buruk mengkonsumsi media agar lebih cenderung untuk berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Jadi gimana sih menghadirkan rasa nikmat saat bersama Al-Quran nih? Teh Salma juga nanya nih apa yang kita lakukan agar kita dapat lebih mencintai, merasa butuh dan selalu dekat dengan Al-Quran gitu Teh. Ya, bismillah. Proses untuk bisa menikmati Al-Quran adalah proses yang panjang, ya, dan mungkin membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi kalau misalnya nih dalam awal-awal kita ngerasa ketika membersami Al-Quran kok nggak ada khusyuk-khusyuknya ya, kok yang ada ngantuk, yang ada bosan. Jangan menyerah, jangan justru berhenti, tapi harus dilanjutkan. Atau bahkan kalau bisa diperbanyak waktunya, ya diperbanyak interaksinya. Ya karena ibaratnya tiap hati kita itu kondisinya beda-beda. Ya, ada yang mungkin karena kotorannya sedikit, ya dengan baca Al-Quran 1 jam aja udah bisa begitu terasa nikmatnya. Ya, atau baca Al-Quran, denger aja. Dengar Al-Quran 1 ayat, 2 ayat, ada yang sudah bisa berlinangan air mata merasakan nikmatnya ada. Yaitu ketika hatinya misalnya sedang dekat sekali sama Allah. Tapi ada juga kondisi-kondisi hati yang mungkin selama ini sudah terlalu jauh dengan Al-Quran, selama ini sudah terlalu banyak konsumsi hal-hal yang sia-sianya, konsumsi yang hahaha hihinya, ya, yang senang-senangnya, yang akhirnya itu mematikan hati. Maka mungkin butuh waktu yang lebih banyak, membutuhkan waktu yang lebih intens sampai akhirnya kita bisa merasakan kenikmatan Al-Quran. Gitu. Jadi, gimana caranya? Pertama, cobalah mencari cara agar dalam sehari itu intensitas kita bersama Al-Quran itu lebih banyak. Nggak apa-apa, berproses aja. Kalau misalnya selama ini baru bisanya 5 menit, nggak apa-apa dijadiin 15 menit aja dulu sehari. Setiap habis sholat, misalnya baca 2 halaman. Ya, sehari dapat 10 halaman. Ya, atau misalnya yang selama ini udah bisa 15 menit, tambahin jadi 30 menit. Ya, udah bisa 30 menit, tambahin lagi jadi 45 menit, dan seterusnya. Ketika masih terus bisa ditambah kualitasnya dan kuantitasnya, maka diusahakan untuk terus ditambah. Gimana cara nambahnya? Tergantung. Ada yang mungkin bisanya kalau dia ikut komunitas, ya kayak Indonesia Quran Foundation misalnya, ada komunitasnya, ada orang-orangnya, atau ada guru-gurunya yang misalnya akan menerima setoran hafalan yang itu akan menjadi pressure buat kita. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang misalnya emang karena sibuk banget akhirnya bisanya di sela-sela, ya misalnya di sela istirahat setelah sholat, atau ketika pagi hari, ketika malam hari, ya disesuaikan kapan bisanya. Kemudian carilah cara juga gimana caranya kita mengurangi hal-hal yang sia-sia. Kadangkala ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi media sosial atau tadi misalnya film, itu karena terlalu banyak waktu senggang. Terlalu banyak waktu senggang, terlalu banyak waktu bersantai, akhirnya merasa bisa atau merasa boleh untuk ada hiburan nih. Ya, walaupun hiburan ternyata menyakiti jiwa kita. Berarti harus ditambah produktivitasnya. Ya, apakah ikut komunitas, ataukah ikut dalam kegiatan-kegiatan dakwah, atau ikut majelis-majelis ilmu. Ya, cari hal-hal yang akhirnya akan membuat kita lebih sibuk dalam kebaikan. Ya, biasanya kalau sudah ada amanah-amanah, ya kita diamanahi untuk mengurusi sesuatu, atau kita diamanahi untuk mengajarkan Al-Quran misalnya, atau ada amanah-amanah kebaikan yang lainnya, waktu kita akan jadi lebih berkah, ya, berpindah dari satu kebaikan kepada kegiatan yang baik lainnya. Terus gitu, sampai akhirnya kita baru ingat, oh iya ya hari ini belum sempat scrolling saking sibuknya, malam-malam udah capek. Misalnya, nah, berarti carilah hal-hal yang akhirnya menyibukkan kita dalam kebaikan. Gitu. Kemudian jangan lupa buat minta tolong sama Allah. Berdoa, minta tolong sama Allah. Ya Allah, aku pengen dijauhkan kecintaan hatinya pada hal-hal yang sia-sia, ya Allah. Ya Allah, aku pengen dekatkan hatinya sama Al-Quran, ya Allah. Minta tolong sama Allah yang banyak. Ya, karena
Allah itu maha mendengar dan maha mengabulkan doa-doa. Kadang kita suka lupa minta tolong sama Allah dan hanya mengandalkan diri kita sendiri. Gitu, semoga menjawab. Masya Allah. Oke, semoga menjawab ya tadi Teh Kanya gitu. Terus apa ya? Emang itu ya, apa namanya teman-teman, waktu luang itu sangat melenakan gitu. Jadi silahkan mencari kegiatan-kegiatan positif gitu ya. Salah satunya dengan mempelajari Al-Quran. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin nih Teh Hafifah sama ada anonim nih bertanya terkait apa ya, gimana biar nggak gampang iri dengan kebahagiaan atau kesuksesan teman gitu. Jadi cara meminimalisir iri atau penyakit hati ngebandingin diri sama orang-orang yang pencapaiannya lebih dulu gitu Teh. Tapi ortu tuh suka banding-bandingin juga sama yang udah bisa capai ini itu gitu. Gimana memulihkan iman dan tetap berbaik sangka kepada Allah gitu Teh. Ya, oke, bismillah. Eh, dalam hidup kita itu ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol ya. Kalau tadi misalnya orang tua sering membanding-bandingkan, atau ada temen ya yang suka akhirnya memanas-manasi, yang bikin kita iri, bikin kita dengki, ya itu sesuatu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi kalau hati kita sendiri, kalau jiwa kita sendiri, itu sesuatu hal yang bisa kita kendalikan. Sehingga tadi kita terbebas dari penyakit-penyakit hati. Nah, kalau kita ngomongin tadi ya, penyakit hati, dengki, iri, overthinking, kita sering tidak sadar membanding-bandingkan, kemudian kita merasa jadi orang yang kalah, jadi orang yang gagal, wah terus aja ya, akhirnya banyak hal-hal yang negatif yang ada di dalam hati kita, maka kita harus memahami yang namanya membersihkan hati atau tazkiyatun nafs. Ya, tazkiyatun nafs itu ada bukunya tersendiri ya, karya Said Hawa. Kalau teman-teman mau lengkap tentang bagaimana membersihkan hati, bisa dipelajari di sana. Ya, tapi yang harus kita pahami, membersihkan hati itu adalah pekerjaan setiap hari. Sama aja kayak kita mandi, mandi aja 2 kali sehari kan. Nah, ini lebih-lebih penting daripada fisik. Ya, hati sama jiwa itu kan sesuatu hal yang kita, maka ngebersihinnya harus setiap hari. Kenapa? Karena setiap hari itu selalu kita melakukan dosa. Ya, kayaknya susah ya kalau dalam setiap hari itu kita nggak melakukan dosa, pasti ada aja. Nah, setiap dosa yang kita lakukan itu meninggalkan satu titik hitam di dalam hati kita. Makin banyak titik hitamnya dan nggak pernah kita bersih-bersihin, makin hati kita akhirnya Apa topik back? gampang sakit. Ya, dengar orang misalnya ngelihat orang di media sosial, wah dia udah lulus S2, oh dia keterima di luar negeri. Kalau hatinya kotor, ada aja negatifnya. Ah itu mah pasti karena privilege orang tuanya. Ah itu mah karena begini-begini. Oh, kenapa sih dia kayak gitu? Kenapa aku gagal? Nah itu kalau hatinya kotor. Tapi kalau hatinya bersih, ada sesuatu hal yang negatif. Misalnya ada yang ngebully dia di media sosial. Wah dasar lo otak udang. Misalnya. Tapi kalau hatinya bersih, mungkin dia akan berhusnuzon. Kasihan ya dia. Kok bisa ngatain orang kayak gitu? Mungkin dia sering dikatain juga kali ya di dalam kehidupannya. Ya Allah, semoga banyak orang yang menyayangi dia di sekelilingnya. Setiap orang itu akan merespon sesuai bagaimana kebersihan hatinya. Itu maka tugas kita adalah membersihkan hati kita setiap hari. Bagaimana cara membersihkan hati? Dengan istighfar, dengan berinfak. Berinfak tuh cara membersihkan hati kita. Apalagi dari kecintaan-kecintaan terhadap dunia, berinfak, bersedekah. Kemudian dengan membaca Al-Quran itu sendiri, tadi ya, itu obat yang akan melebur dosa-dosa kita, yang akan melebur kotoran-kotoran di dalam hati kita. Zikir-zikir pagi dan petang misalnya, dengan sholat-sholat kita, dengan ibadah-ibadah kita, dengan doa-doa kita, itu adalah seluruhnya paket lengkap untuk selalu membersihkan hati kita. Insya Allah kalau selalu dibersihkan, walaupun dunia kita berada dalam lingkungan yang toksik sekalipun, kita tetap akan bisa jadi orang-orang yang bercahaya. Tetap akan bisa merespon dengan baik walaupun yang kita terima adalah sesuatu hal yang buruk. Gitu, wallahu alam. Oke, Masya Allah. Dengan membersihkan hati ya teman-teman beristighfar, bersedekah, kemudian berinteraksi dengan Al-Quran gitu.
Oke, ini ada pertanyaan Teh Lela yang tadi mungkin udah terjawab di pertanyaan pertama ya Teh Lela terkait apa ya, gimana kalau iman sedang menurun gitu ya. Mungkin aku jawab pertanyaan, kita ke pertanyaan dari anonim partisipan ini. Dia bertanya, Kak Konit, aku suka banget dengerin lagu. Terkadang saat mendengarkan romantic song, aku suka memvisualisasi kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu layak sebagai bentuk ekspresi rindu, Kak? Padahal relasi aku dengan Allah dan Rasul mungkin masih yang datang pas butuh aja, gitu. Silahkan, Kak. Oke, Masya Allah. Responnya berarti sudah bagus ya, terkait lagu. Ketika akhirnya itu membuat kita semakin rindu kepada Rasulullah. Ketika lagu itu membuat kita ingat sama Allah. Jadi memang terkait lagu itu ada beberapa pendapat ya dari ulama. Tapi pendapat yang membolehkan itu dengan syarat lagunya tidak ada unsur-unsur maksiat, ya, tidak ada unsur apa hal-hal yang akhirnya berbau perzinahan misalnya, atau hal-hal yang akhirnya syirik, ya, akan berkaitan dengan rusaknya akidah kita. Dan lagunya tidak melalaikan kita, gitu. Nah, ketika lagu yang kita dengarkan itu tidak membuat kita lalai, tadi ya, tidak memenuhi syarat-syarat itu, maka masih boleh didengarkan, gitu. Walaupun perlu kita evaluasi juga. Kira-kira ketika kita masih banyak mendengarkan lagu, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran? Bagaimana kekhusyuan sholat-sholat kita? Gitu. Karena salah satu tafsirnya di Quran Surat Al-Mu'minun, itu Allah dampingkan antara sholat yang khusyuk dengan lagu, perbuatan yang sia-sia. Dan lagu itu asalnya dari lagu, dari sesuatu hal yang sia-sia. Jadi ketika kita banyak mengkonsumsi hal-hal yang sia-sia, apakah itu mendengarkan lagu-lagu, apakah itu menonton film, apakah itu ngobrol ngalor ngidul dan seterusnya, maka yang pertama kali Allah ambil kenikmatannya adalah sholat yang khusyuk. Gitu. Jadi boleh kita evaluasi. Kira-kira nih, misalnya dalam sebulan kita mendengarkan lagu, gimana interaksi kita dengan Al-Quran? Bagaimana kekhusyuan sholat-sholat kita? Kemudian misalnya sebulan ke depan kita evaluasi lagi. Sebulan ke depan kita coba kurangi atau bahkan tidak mendengarkan lagu sama sekali. Ya, kemudian kita rasakan bagaimana kekhusyuan kita sholat, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau ternyata, oh nggak ada bedanya teh, ya udah berarti lanjutkan. Tapi kalau kita merasa, oh iya teh ternyata ngaruh banget ya, kalau kita dengerin lagu tuh jadi berat aja gitu. Kalau mau baca Al-Quran jadi berat aja kalau hafal. Nah berarti ada dampaknya buat jiwa kita. Gitu, mau nggak masing-masing dievaluasi bagaimana dampaknya Al-Quran eh, eh, ke semangat kita terhadap Al-Quran dan lagu-lagu yang kita dengarkan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi evaluasi ya teman-teman, apakah apa ya? Ketika kita mendengarkan lagu, tapi kita berqurannya masih gaspol juga nggak nih gitu ya. Oke, mungkin karena waktunya juga terbatas ya teman-teman yang tadi mungkin di Sulawesi juga nanti mungkin udah maghrib gitu ya. Mungkin pertanyaan terakhir deh Teh. Oh ya sama nanti habis ini kita foto ya teman-teman silahkan untuk mempersiapkan diri mungkin yang mau merapikan jilbabnya atau apa gitu ya silahkan nanti kita on cam dan foto bareng. Oke, pertanyaan terakhir. Teteh kalau lagi capek ngapain gitu? Ada pertanyaan dari Teh Farah nih. Oke. Kalau capek badan istirahat, tapi kalau capek jiwa kembali kepada Al-Quran ya, Masya kembali Allah. kepada Allah. Apakah zikir, ya apakah baca Al-Quran? Mungkin ini cerita sedikit ya dulu, atau mungkin sampai sekarang juga sih ya. Jadi ada kondisi-kondisi kalau lagi down banget, lagi terpuruk gitu, lagi sering nangis. Apakah itu karena memang labil lagi dapet atau memang sedang terpuruk? Itu yang bisa mengobati adalah ketika bersama Al-Quran. Jadi kalau dulu ketika lagi mahasiswa ya atau dulu fresh graduate lah, masa-masanya sedang galau-galaunya, itu punya kebiasaan ke masjid untuk ngafalin Quran. Jadi sesimpel ngulang satu halaman sebanyak 40 kali udah.
Tapi setelah itu ngerasanya jadi pertama tenang, ya, nggak sedih lagi. Dan ada aja ayat-ayat yang dibaca itu kayaknya Allah tuh lagi nenangin aku gitu. Allah tuh lagi menghibur hati aku. Kemudian setelah itu seperti menemukan solusi-solusi dari apa yang aku khawatirkan. Yang sebelumnya kalau nggak healing ke Al-Quran dan ke masjid itu nggak keluar solusinya. Misalnya tiba-tiba nih lagi butuh banget untuk koordinasi sama orang tertentu gitu. Tapi orangnya tuh nggak bales-bales. Setelah baca Quran, ya berdiam diri di masjid, tiba-tiba ngasih chat, ya, tiba-tiba berkabar. Ya, pokoknya ada aja ya solusi-solusi yang hadir setelah itu. Atau ketika ini sih yang ngerasa banget setelah melahirkan, mungkin yang menjadi ibu merasakan ya 2 minggu pasca melahirkan buat aku itu sesuatu hal yang sangat-sangat berat. Capek, capek fisik, kurang tidur, masih bingung karena baru pertama kali ngerawat bayi, begadang, kemudian sekujur tubuh sakit, oh pokoknya macam-macam lah. Aku ngerasa itu titik terendah banget. Nah, di situ ketika menimang-nimang bayi, ya, bayi itu Kansa harus digendong jam 2 malam kalau nangis tuh harus digendong ya. Terus digendong, terus kalau ditaruh nangis lagi. Digendong tuh bisa lama, bisa setengah jam, bisa 1 jam. Itu buat berdiri tuh sakit. Ya, pokoknya luar biasa lah. Nah, waktu itu kayaknya nggak ada jalan keluar lain selain sambil murojaah. Jadi sambil menimang bayi, itu baca Quran surat Ar-Rahman, Al-Waqiah, sama Al-Hadid. Dan alhamdulillah kayaknya dikuatkan gitu sama Allah. Tiba-tiba hatinya jadi lapang, tiba-tiba kakinya jadi kuat berdiri. Ya udah deh ini niatkan aja nih kayak berdiri Qiyamul Lail nih sambil baca Al-Quran. Gitulah. Jadi memang ngerasain banget ketika ada di posisi-posisi yang sangat-sangat terpuruk, lagi banyak nangis, lagi banyak bingung. Wah, pokoknya lagi kacau balau lah dunianya. Al-Quran itu tuh yang menguatkan. Al-Quran Allah ya, Allah yang menguatkan lewat Al-Quran. Allah yang memberikan jalan-jalan keluarnya tuh dari Al-Quran. Gitu sih. Oke, Semoga Masya bisa Allah. menjawabnya. Semoga bisa diterapin nih teman-teman. Jadi jangan lupa istirahat dan berinteraksi yang banyak gitu ya dengan Al-Quran. Oke, jazakumullah khair Teh Konit. Jadi sebelum kita akhiri gitu ya nanti closing statement dengan Teh Konit, dari Teh Konit, teman-teman kita sesi foto dulu nih. Silahkan yang bersedia on cam, silahkan on cam. Akan dibantu sama Kak Arindi ya, Kak Arindi yang akan foto. Oke, silahkan Kak. Kakak-kakak boleh sekarang jangan lupa senyum. Kita mulai ya dari ada 6 slide. Slide pertama dulu. Boleh senyum. Oke, lanjut. Kita ke slide kedua. Tahan ya senyumnya. Oke, kita ke slide yang ketiga. Slide keempat. Dan sampai slide kelima aja ternyata. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Jazakillah khair Kak Arindi. Ada 123 nih yang masih bertahan sampai akhir. Oke, sebelum kita tutup nih Teh Konit, silahkan closing statement dari Teh Konit buat teman-teman yang ada di Zoom ini. Oke. Ya, bismillah. Rezeki yang paling besar, nikmat yang paling besar adalah nikmat Al-Quran. Dan itu yang kadang suka kita sepelekan. Dan mungkin kadang kita menganggap rezeki yang paling besar itu misalnya adalah uang, adalah kekayaan, jabatan, popularitas. Tapi yang harus benar-benar kita perjuangkan, yang harus benar-benar kita cari-cari ya, kita korbankan banyak hal dalam kehidupan kita adalah bagaimana caranya untuk kita bisa sedekat mungkin dengan Al-Quran sampai akhir hayat kita. Dan itu insya Allah ya yang akan akhirnya selalu membuat jiwa-jiwa kita menjadi orang yang punya jiwa yang kuat. Kalau punya jiwa yang kuat, punya energi yang besar, maka akan mampu melahirkan banyak hal-hal ya, energi-energi kebaikan, banyak kebermanfaatan, dan itu insya Allah akan
membantu kita menjadi orang yang menang nantinya, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Jadi semangat untuk bersungguh-sungguh bermujahadah dengan Al-Quran. Sekian, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kasir Teh Konit atas materinya hari ini gitu ya. Teman-teman, selamat meningkatkan interaksi dengan Al-Quran, selamat bermesraan dengan Al-Quran dan healing with Quran. Oke, saya akhiri ya teman-teman. Mohon maaf tadi kalau pertanyaannya belum sempat terjawab gitu. Kita akhiri kajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair buat teman-teman semua yang sudah hadir. Silahkan stay tune lagi ya di Instagram IKF. Nanti kalau ada kajian-kajian lagi. Itu barangkali kita bisa bertemu dengan Teh Konit lagi gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, Iya, mohon maaf lahir batin. jazakallah khair Teh.